Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, masih berkaitan dengan si banteng merah, yaitu banteng PDIP, yang mana banteng ini sangat kuat, sangat kokoh, sangat gagah. Namun mengapa banteng yang kuat itu mudah dilumpuhkan oleh matador-matador hebat, bahkan hanya sekali pukulan? Kita tahu bahwa banteng itu sekarang tanduknya telah patah, kakinya telah lumpuh. Jauh dari harapan apa yang disampaikan oleh si pemilik banteng tersebut, yaitu Mbah Megawati, yang mana banteng itu, kata beliau, tidak bisa dikalahkan. Dan bahkan ini ironis, kekalahan yang tragis, dikalahkan hanya satu putaran dan satu pukulan. Dan kita tahu kemenangan dari Prabowo Gibran mencapai 58,03% suara, sedangkan Amin mencapai 25,36%, sedangkan kubu banteng merah yaitu PDIP mencapai hanya 16,61% di seluruh Indonesia. Dan ini teman-teman, anehnya lagi, di Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng atau kandang PDIP, begitu juga di Bali merupakan kandang PDIP, dan di Jawa Timur merupakan kandang dan tempat kelahiran cawapres dari paslon 3, ini juga tumbang teman-teman. Misalkan kita lihat data di Jawa Tengah, Ganjar Mahfud hanya mencapai 33,40%, padahal ini di kandang sendiri. Jawa Timur, banteng merah hanya mencapai 16,98%. Nah, ini sangat ironis dari apa yang kita harapkan, karena sejak awal dari paslon 2, yaitu Pak Prabowo Gibran, yang diperhitungkan justru 03, yaitu sang banteng merah, sang banteng perkasa. Namun justru sang banteng ini dikalahkan oleh paslon 1. Angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan paslon 03. Saudaraku sekalian, memang kemenangan paslon 2 ini tidak lepas dari kerjasama dan menyatunya sebuah kekuatan besar dari berbagai pihak. Dari Pak Prabowo sendiri kuat, Mas Gibran sendiri juga memiliki daya tarik bagi kaum milenial, kaum muda, ditambah lagi dengan kekuatan yang tidak terlihat dari belakang, yaitu kekuatan Pak Joko Widodo yang memiliki karisma yang begitu kuat, sehingga kekuatan masyarakat itu menyatu dan utuh. Sehingga apa? Untuk mengalahkan lawan-lawannya cukup hanya satu pukulan atau satu putaran. Mungkin yang bisa unggul dari sang banteng merah ini adalah dari sisi legislatif, karena angka dari legislatif PDIP masih bertengger di nomor awal, sedangkan yang nomor 2 yaitu baru Gerindra, partai dari Pak Prabowo Subianto. Saudaraku sekalian, mungkin legislatif masih unggul karena ada beberapa faktor. Di antaranya adalah hubungan emosional atau hubungan individu di antara masyarakat kita di lapangan atau di desa-desa. Misalnya, ini yang menjadi caleg baik DPRD maupun DPR RI bisa saja tetangga-tetangga kita sendiri atau bahkan dari keluarga kita sendiri. Sehingga karena ada ikatan emosional seperti itu, kita memberatkan dengan orang terdekat kita. Dan kebetulan kader-kader PDIP ini yang terjun di legislatif memiliki karakter yang loyal. Misalkan sering memberikan sesuatu, sering mengundang kita, sering berkomunikasi dengan kita, komunikasi dengan baik, kemudian memberikan sesuatu di masyarakat, kemudian terjun di lapangan, misalkan di pengajian atau di kegiatan sosial yang lain. Sehingga masyarakat tetap cinta dengan sosoknya,
dengan individunya, yaitu individu yang kebetulan caleg daripada PDIP atau si Banteng Merah. Artinya ini bukan karena dari partainya, bukan karena mereka dari PDIP, namun karena kita ada ikatan emosional dengan sosoknya atau dengan orangnya. Di samping itu juga banyak kader PDIP yang masih aktif di seluruh daerah, sehingga kader-kader ini masih bisa mengendalikan keadaan, baik mulai di level desa, kecamatan, kabupaten, wilayah, sampai pusat. Sehingga kekuatan PDIP masih bertengger di nomor awal. Namun untuk presiden, untuk eksekutif, rata-rata masyarakat enggan untuk memilih Ganjar Mahfud. Mengapa demikian teman-teman? Karena muak dengan gaya Pak Ganjar dan Mbah Megawati. Sehingga muncul pemikiran daripada memilih Ganjar, lebih baik memilih Anies atau Pak Prabowo. Maka tidak heran, hasil perolehan suara dari paslon 1 ini di luar dugaan. Begitu tinggi, bahkan jauh daripada paslon 3. Kenapa? Karena masyarakat yang tidak mau memilih Ganjar Mahfud dan dia tidak mau memilih Prabowo Gibran, maka lari ke paslon 1. Sehingga ini anomali teman-teman. Yang dianggap berat awalnya adalah sang Banteng Merah, ternyata diungguli oleh paslon 1. Nah, dari situ, dari hasil quick count, lalu muncul isu kecurangan dari masing-masing paslon. Dan sekarang yang sudah dilontarkan oleh pendukung-pendukung 03, yaitu kecurangan-kecurangan yang dilontarkan baik kepada KPU maupun kepada lawannya. Termasuk di sini adalah Prabowo Gibran. Dan ini tidak asing bagi kita teman-teman. Karena ini pasti muncul di setiap pemilu. Mana yang kalah pasti menganggap ada kecurangan. Dan ini sudah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD pada pemilu yang lalu. Perlu diketahui teman-teman, jika kecurangan ini memang betul-betul ada, maka ini adalah sebuah kejadian lucu. Kenapa? Padahal di TPS itu keamanan berlapis. Di situ ada Bawaslu, kemudian ada pengawas masing-masing partai, kemudian ada pengawas dari KPPS itu sendiri, kemudian ada dari pihak kepolisian, dan juga masyarakat ikut menyaksikan dalam perhitungan suara. Apalagi di era digital seperti ini, proses perhitungan suara juga live streaming di berbagai media sosial. Maka sangat kecil kemungkinan terjadi kecurangan-kecurangan itu, walaupun pasti ada. Namun kalau toh ada, kecurangan itu pasti dilakukan dari seluruh masing-masing paslon, bukan hanya satu paslon. Sehingga impas, sehingga sama kesalahan-kesalahan kecil, kecurangan-kecurangan kecil yang sama-sama dilakukan oleh masing-masing simpatisan paslon dari ketiga paslon itu. Oleh karena itu, ini tidak bisa dijadikan ukuran bahwa kecurangan itu kemudian membatalkan hasil dari pemilihan umum itu. Dan untuk putaran kedua, tidak mungkin teman-teman. Karena apa? Jika kita ada putaran kedua, pasti membuat negara kita semakin bangkrut. Karena anggaran yang digunakan untuk pemilihan umum ini pada tahun 2024 mencapai 38,2 triliun. Ini semua menggunakan anggaran dari APBN kita. Nah, tentunya jika hanya digunakan untuk pemilu, maka masyarakat akan semakin mengenaskan, teman-teman. Saudaraku sekalian, kita itu orang timur yang selalu memegang teguh kepada nilai-nilai luhur dari orang-orang tua kita. Sehingga ketika menyaksikan kesombongan atau keangkuhan dari Mbah Megawati dan Pak Ganjar, maka masyarakat menjadi ilfil, menjadi tidak suka secara tiba-tiba. Bukan hanya masyarakat secara umum, bahkan dari kader-kader PDIP sendiri muak dengan hal-hal seperti itu. Kita tahu bahwa Pak Ganjar sering melontarkan kritikan terbuka kepada Pak Jokowi. Dan sebetulnya tujuan itu adalah untuk menjaring suara kelas menengah yang merupakan bagian dari strategi politik. Padahal
suara kelas menengah itu tidak seberapa, teman-teman. Angkanya itu tidak begitu besar. Mungkin hanya sekitar 10-12%. Tentu ini bukan angka yang signifikan yang bisa menolong Pak Ganjar. Namun anehnya itu dilakukan oleh Pak Ganjar. Justru dengan kritikan Pak Ganjar seperti itu kepada Pak Jokowi, membuat reputasinya anjlok, membuat posisinya menjadi loyo, karena harus berhadapan dengan masyarakat luas, yang mana notabene mereka itu lebih cinta kepada Pak Jokowi. Karena masyarakat lebih merasakan langsung hasil kerja dari Pak Jokowi, dari Sabang sampai Merauke, dibandingkan dengan hasil kerja Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang mana di situ masyarakat memberi penilaian kepada beliau dengan begitu rendah. Dan ini bisa kita buktikan, teman-teman. Ternyata masyarakat Jawa Tengah sangat tidak puas dengan kinerja Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ditambah lagi, pada saat debat Capres kemarin, Pak Ganjar memberikan nilai 5 pada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Dan ini merupakan ironis, membuat masyarakat marah, membuat masyarakat sakit hati dengan apa yang dilontarkan oleh Pak Ganjar. Nah, inilah yang menyulut kemarahan masyarakat. Kinerja dirinya sendiri yang dianggap rendah oleh masyarakat, namun justru memberikan nilai rendah kepada Pak Prabowo, yang mana pekerjaan yang dijalani oleh Pak Prabowo ini belum pernah dilakukan oleh Pak Ganjar. Nah, ini kan aneh. Belum pernah mengerjakan, namun memberikan penilaian terhadap pekerjaan itu. Dan nilainya rendah. Ini kan sangat aneh. Membuat masyarakat ini berpikir, loh, kok seperti ini? Nah, sejak saat itu, masyarakat, bahkan simpatisan PDIP sendiri, berpindah suara menuju ke Pak Prabowo Gibran. Nah, kemudian kita ke Bali, yang mana Bali ini dianggap sebagai kandang PDIP, karena disitulah tempat kelahiran nenek moyang Mbah Megawati. Namun apakah hasilnya sesuai dengan harapan, yang mana si kandang banteng di Bali ini bisa mendapatkan suara besar? Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata secara terang-terangan masyarakat Bali sangat sentimen dengan Ketua Umum PDIP sekarang, yaitu Mbah Megawati. Oleh karena itu, mereka sering menjuluki Mbah Megawati dengan Mak Banteng sebagai bentuk kekesalan mereka dan sekaligus kebosanan terhadap Megawati. Sehingga dari situ mereka enggan untuk memilih Pak Ganjar dan justru berpindah menuju ke Pak Prabowo Gibran. Nah, inilah teman-teman, melihat fakta seperti ini, jika ingin PDIP kembali jaya, kembali kuat, kemudian sang banteng kembali memiliki tanduk yang utuh, kakinya tidak loyo, maka mau tidak mau harus berbenah. Caranya seperti apa? Ganti ketua umumnya, yang mana saat ini Mbah Megawati ini hanya membanggakan atau mengandalkan kebesaran ayahnya, yaitu Bung Karno. Nah, pada saat pemilu harus memilih capres dan cawapres yang memiliki karisma tinggi, kemudian memiliki etika tinggi, ditopang dengan kecerdasan yang bagus, sehingga bisa dicintai oleh masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan partai itu sendiri. Nah, mungkin sementara seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.